If we listen to you, the training center of the FIFA continue. Kami melihat banyak Indonesia PS Uzbekistan ditanding ulang, guys. lagi seru-serunya bahas pertandingan besok malam melawan Irak. Ternyata masih ada. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang lagi viral adalah pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan bakal diulang. Kita bakal ngelihat beritanya seperti apa. Apakah fakta atau hoax? Ya, mari kita bongkar videonya seperti biasa ya. Ya, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentarnya dibacakan, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks di bawah dan kalian bebas berkomentar apapun karena di setiap akhir video kita bakal bacain komentar dari teman-teman semua. Nggak usah berlama-lama, kita bakal mulai videonya sekarang juga. Let's go. Fix keputusan FIFA untuk mengulang pertandingan Indonesia vs Uzbekistan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke. against each other. It's not two ideologies playing against each other. It's two football teams playing against each other. It's football. It's football. If we don't have at least football to bring us together, if we listen to you all who are criticizing, who just want to divide. Oke. Hasil timnas Indonesia di semifinal Piala Asia AFC U23 melawan Uzbekistan U23 berkesudahan kalah 0-2. Skuad Garuda Muda gagal melaju ke final serta harus berjuang keras meraih tempat ketiga demi tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 belum bisa membalas dendam atas kekalahan skuad Garuda U24 yang juga disingkirkan Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2022 lalu. Kekalahan timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan disinyalir lantaran mental Garuda Muda ngedrop setelah wasit Shivakompuudom asal Thailand yang memimpin pertandingan membatalkan penalti di babak pertama yang seharusnya didapat oleh pasukan merah putih ketika Witan Sulaiman dijatuhkan pemain Uzbekistan yang posisinya di kotak terlarang. Ini ya, harusnya penalti nih, harusnya sih ya. Tapi dibatalkan. Namun, setelah wasit Shin Yin Hao meninjau VAR, dia yang sebelumnya menunjuk free kick, lalu ternyata keputusan akhirnya malah berubah sebaliknya. Tak hanya itu, timnas Indonesia sempat menggetarkan gawang Uzbekistan lewat sepakan Muhammad Ferrari di menit ke-65. Tapi, lagi-lagi wasit Shin Yin Hao setelah meninjau VAR, dia juga menganulir gol ini. Dan di sini batal ya, dianulir batal, jadi nggak jadi tendangan ya buat Indonesia. Gol Ferrari dianulir pasalnya wasit Shin Yin Hao menyatakan bagian kaki Ramadan Sananta yang asis dinyatakan Ini offside. Sananta. Padahal tipis saja bagian kakinya melewati garis batas timnas Indonesia U23. Keputusan wasit kontroversial ini membuat Presiden FIFA langsung turun tangan menanggapi hal tersebut. Dan secara mengagetkan, Gianni Infantino yang mengetahui keputusan tersebut menolak mentah keputusan dari wasit yang bertugas. Saya sudah melihat cuplikan video tersebut. Seharusnya gol Ferrari yang dianulir wasit itu harus disahkan. Melihat secara garis pertahanan Uzbekistan dengan posisi Ramadan Sananta sudah sejajar, hanya saja sudut angle kamera VAR yang memperlihatkan seolah seperti Ramadan Sananta dianggap offside. Itu sangat merugikan. Ini harus diusut tuntas, ujar Presiden Gianni Infantino dengan nada keras. Diusut tuntas. Nah, apa kalian setuju dengan pernyataan Presiden FIFA ini, Sob? Setuju lah. Gini ya. Oke, ini hoax teman-teman. Kenapa gue bilang hoax? Oke, kita tahu sekarang tahun berapa? 2024. Kalau kalian perhatikan,
Di sini ada tulisannya FIFA, di sini ada tulisannya FIFA World Cup Qatar 2022. Ini bukan ya. Sedangkan kita harusnya ini bukan jadwal FIFA gitu ya. Ini AFC gitu ya. Ini bukan agenda FIFA tapi ini AFC dan itu U23. Harusnya Qatar 2024 ya. Dan coba kita lihat komentar netizen. Apakah pintar-pintar? Nggak bakal ditanding ulang bang. Ini peringkat dunia bukan kecamatan. Tapi Presiden FIFA sudah memutuskan. Pinter banget kalau buat hoak ya. Yang nama akunnya Kang Azmi 4G. Anda tidak takut berdosa gitu ya. Ini Presiden FIFA harus ngambil tindakan yang tegas terhadap wasit semacam ini. Next, jika memang bisa diulang ya diulang saja. Tapi setahu saya pertandingan kelas dunia tidak bisa diulang ya. Harusnya tidak bisa diulang. Ini hanya video hoak ya teman-teman. Hoak. Siapa tuh yang bilang Presiden FIFA? Padahal ini pada World Cup ya. Aduh. Oke, lanjut video yang kedua. Video yang pertama udah kita bongkar, video yang kedua. Cek fakta, pertandingan Indonesia vs Uzbekistan diulang karena wasit curang. Alhamdulillah, pertandingan Indonesia vs Uzbekistan diulang. Oke. Women's and men's football, girls and boys football, with the training center, with the FIFA academy, and being in a country which is investing in the future, in everything, is the right place for FIFA to team up and work together for the future of Indonesia and of the whole of East Asia from here. Baru-baru ini, viral kabar pertandingan Uzbekistan versus Indonesia dibatalkan oleh FIFA. Dibatalkan. Dalam video yang beredar, terlihat Presiden FIFA sedang berbicara, dengan keterangan FIFA membatalkan kemenangan Uzbekistan dan melakukan pertandingan ulang. Indonesia U23. Keputusan wasit kontroversial ini membuat Presiden FIFA langsung turun tangan menanggapi hal tersebut dan secara Oke, di sini hoak juga. Gue bakal bongkar. Kenapa gue bisa tahu hoak? Di sini dia bilang, ya, dengerin kalian perhatikan ya. Women's and men's football, girls and boys football, with the training center, with the FIFA Training academy, center. And being in a country which is investing. Investasi ya. Jadi ini ketemu Pak Jokowi udah lama banget dan ini pada waktu pakai batik ya. Jadi ini peresmian kalau nggak salah tentang Presiden FIFA ngebangun kantor di Indonesia ya. Nah ini inilah dimasuk-masukin lah kalimatnya. Padahal kalau kalian artikan itu investing. Dia pengen buka kantor di Indonesia. Ini video yang sangat lama. Dan yang kedua, dia masih pakai FIFA World Cup Qatar 2022 nih. Ya ini hoax. Nah kita lihat tanggapan netizen. FIFA memang oke. Astaga, kalian masih ketipu aja ya. Jam berapa? Tahu saya Indonesia vs Irak buat ambil juara 3. Serius. Udahlah, jangan percaya lah hoax ini. Gua nggak tahu sini kenapa kalian nggak takut dosa ya. Apalagi bilang alhamdulillah ini akun ya. Next. Ada lagi nih, Indonesia vs Uzbekistan resmi diulang. Cek fakta, pertandingan Indonesia vs Uzbekistan diulang karena wasit curang. Oke ya, kita lihat ya. We have to clean here first. Otherwise, I will not be able to speak to you, ladies and gentlemen, when we speak about football. This has nothing to do with football. I'll be back in a few minutes. Thank you. Come on. Here we go, Seth. That's it. Here's Seth. Go there. Gentlemen. Oke, ini gue bakal bongkar lagi. Satu, AFC bukan agenda FIFA. Jadi FIFA nggak ada hak terlalu buat di dalam AFC. Terus yang kedua, ini video sangat lama. Jadi ini video yang dimana ada orang lempar duit kepada Presiden FIFA. Apa kayak gimana ya? Ini apa Presiden FIFA yang lama apa gimana ya? Jadi ya FIFA ini bermain dengan duit lah. Ini video sangat lama ya. Nah kalau kita lihat komentar lagi, ini bukannya video lama. Yes, itu video lama. Ini Presiden FIFA yang mana bang? Ya ini udah lama banget ya. Apa benar diulang? Sekalian Indonesia lawan Qatar juga diulang. Dilihat dari mainnya kalau diulang bisa 5-0 lebih nih. Ya next. Jadi nggak bener ya, ini hoax juga. Oke, ada lagi nih yang nyebarin berita di mana
Seninho, kita tahulah ini wasit yang kontroversial antara Indonesia vs Uzbekistan. Dia bilang kayak gini, saya menggunakan translate bahasa Indonesia. Saya sudah mempertemukan diri dengan tim dari Indonesia dan perwakilan FIFA hingga sepakat akan dijadwalkan pertandingan ulang Indonesia vs Uzbekistan. Ini jadwal pertandingannya. Jadwal pertandingan ulang. Diadakan pertandingan ulang di Garuda. 1. Ini bukan dari akun Seninho yang asli, ini palsu ya. Kita bisa lihat nih ID-nya. Dan ini isinya jadwal pertandingan apa? Isinya hanya orang nyari duit kayak affiliate ya. Kalau kalian klik ini bakal menuju ke Shopee ya. Inilah ya tentang hoax. Next, Indonesia vs Uzbekistan resmi diulang. Oke, dengerin Pak Ustadz ya. That this success will continue. Kami melihat banyak and of course keluhan dari with the supporter. support that you've always given us. Mais la France aurait mérité autant de gagner aussi, donc c'est vraiment exceptionnel. Il y a des émotions. Shit. Hasil rapat FIFA dan AFC pagi ini, laga Indonesia versus Uzbekistan di babak semifinal resmi diulang. Setelah investigasi FIFA dan AFC menemukan kejanggalan ini pada wasit yang bertugas saat itu. Laga Indonesia versus Uzbekistan memang sudah berakhir semalam, dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan Uzbekistan. Namun di balik laga yang berjalan cukup alot itu, banyak sekali kejadian di atas lapangan yang menurut banyak orang janggal, dan tidak sesuai dengan keputusan yang semestinya. Mulai dari keputusan wasit menganulir gol Muhammad. Ini juga hoax ya. Gua nggak tahu ini video mereka ini ngambil dari mana dan translate-nya diarti-artikan yang sangat aneh. Dan coba kita lihat pendapat netizen ya. Serius nggak kemarin sama Qatar aja nggak diulang? Hasil rapat diputuskan bahwa pertandingannya diulang. Rapat mana bos ya? Rapat mana? Ini hoax ya. Ini mereka bukan ngomongin tentang Indonesia ya. Dan ini juga gue nggak tahu nih. Ini Qatar apa lagi nih? Di sini ada tulisannya Qatar Energi nih. Ini sponsor dari mana nih ya? Ada Coca-Cola, Hyundai. Ada ini bukan ya. Bisa-bisanya ditranslate hal yang berbeda ya, teman-teman. Nah, ini ya. Lili, jadwal laga ulang timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan semifinal AFC U23 digelar Rabu malam. Oke guys, sekarang dapat kabar baik guys. Indonesia vs Uzbekistan ditanding ulang guys. Jangan lupa nonton guys pada malam Rabu guys. Semangat buat untuk tim Garuda Indonesia menang. Ini lagi hoax lagi ya. Oke, ini udah terbukti hoax ya. Ini cuma Rabu malam, nggak tahu Rabu malamnya itu kapan gitu kan. Oke, next. Terus ada bilang lagi Indonesia vs Uzbekistan resmi diulang gitu kan, pakai captionnya seperti itu kan. Kalau kita lihat di beritanya, widih, pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan diulang karena kecurangan wasit. Jakarta, Indonesia gagal maju ke final Piala Asia U23 2024 dengan skor 0-2 di babak semifinal di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium pada babak semifinal Piala Asia U23 tanggal 29 bulan 4 2024 malam WB. Kalian harus benar-benar perhatikan yang ini. Judulnya hoax. Pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan diulang karena kecurangan wasit. Ingat, hoax berarti tidak benar gitu kan. Ini hanya kalimat pemanis aja buat di berita. Ya ini hoax ya. Dan kalau kita lihat komentarnya, kalau bener diulang gua botak tandai nggak mungkin. Real cuy diulang, coba cek Google. Astaga. Kalian kagak baca gimana sih? Bacalah, itu ada tulisannya hoax bawah. Mantap, tanggal 1 Mei 2024. Gak terulang lagi karena jadwal Indonesia vs Irak sudah tentukan pada hari Kamis. Ya, benar ya. Next. Nih, ya. Kalau kalian lihat apa pertandingan Indonesia vs Uzbekistan diulang lagi? Berdasarkan verifikasi kompas.com, sejauh ini informasi tersebut tidak benar. Berarti hoax ya. Aduh, next. Oke, biar Abang Nila yang ngejelasin kenapa videonya banyak yang hoax. Lagi seru-serunya bahas pertandingan besok malam melawan Irak, ternyata masih ada aja dan rame pula netizen yang percaya soal berita pertandingan timnas Indonesia versus Uzbekistan diulang. Ini nggak masuk akal cuy. Kalian yang percaya berita kayak gini itu sebenarnya asli fans timnas Indonesia atau enggak sih? Atau kalian cuma orang-orang FOMO nonton timnas karena banyak acara nobar di mana-mana?
Berita itu jelas berita hoax ya. Nggak mungkin lah pertandingan timnas Indonesia versus Uzbekistan diulang. Jadi kalian jangan mudah percaya sama berita-berita nggak jelas sumbernya. Pertandingan itu nggak akan pernah diulang coy. Jadi yang jelas besok malam timnas Indonesia akan melawan Irak untuk perebutan juara ketiga. Kalau timnas kita menang, kita lolos ke Olimpiade dan rematch sama Argentina. Yang mana di pertandingan Olimpiade itu Bang Messi dipastikan akan main. Kapan lagi coba seorang Justin Hubner bisa bikin Messi cedera? Ya cuma di kesempatan ini cuy. Jadi jangan percaya lagi sama berita-berita yang gak jelas. Nonton video yang pasti-pasti aja dan kita satukan doa untuk besok semoga timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris. Ya benar. Sebenarnya kenapa banyak orang buat video hoax? Ya karena ada yang nonton. Jadi mereka suka lah membuat video hoax. Beda dengan kalau kita bongkar nih kenyataannya kayak gimana faktanya, itu sangat sedikit penontonnya. Ya begitulah ya, karena channel ini selalu gue berusaha membongkar kalau emang ada berita yang hoax ya dan viral nih ya. Apakah benar jika pertandingan timnas Indonesia melawan Uzbekistan akan diulang karena wasit melakukan kecurangan? Jadi Indonesia gagal maju ke final Piala Asia U23 karena kalah 2-0 melawan Uzbekistan. Lagi-lagi kekalahan Indonesia ini dinilai karena wasit melakukan kecurangan. Mulai dari gol Muhammad Ferrari yang dianulir karena offset, memberikan kartu merah pada kapten tim yaitu Rizky Ridho, dan wasit dikit-dikit meniupkan peluit hingga mengganggu kefokusan permainan. Karena hal tersebutlah apakah benar jika pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan akan diulang? Jawabannya tidak cuy, dan berita pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan akan diulang adalah berita hoax. Pertandingan ini akan berlanjut yaitu Indonesia melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga di Piala Asia U23 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Ya, semoga ini tidak terulang ya teman-teman dan Indonesia bisa menang ya. Aduh, oke, keren ya. Jadi ya ini jawabannya sama, tidak benar. Dan kita coba dengar dari keputusan wasit di Indonesia ya teman-teman. Nah ini dia, rakyat Indonesia harus minta maaf wasit Shen Yinhao. Keputusan wasit sudah benar, semoga dimanfaatkan, Indonesia bertaubat. Oke. Ya, dari bagian badannya yang offset ternyata di kaki, dan itu keputusan yang betul. Oke, artinya berarti memang keputusan untuk menganulir gol ke menit 61 itu keputusan yang benarkah? Betul, keputusan yang betul. Oke, itu keputusan yang betul. Sekarang kalau kita melihat dari kartu merah ini, Bung, kartu merah dari yang dikenakan untuk Rizky Ridho, itu bagaimana? Oke, nah keputusan wasit betul. Betul. Kenapa saya bilang betul? Karena kita perlu melihat poin kontaknya pada saat kaki dari Ridho strike atau lurus. Dan kontak dilakukan dengan stud. Stud itu pul sepatu. Ketika lawan berada di depannya. Ya, jadi ya inilah pembelaan dari salah satu wasit di Indonesia. Mungkin ini wasit ya, karena gue kurang tahu, kayaknya sih wasit. Dan dia bilang itu betul semua keputusannya. Tapi yang jadi permasalahan gue saat gue nonton, dikit-dikit Indonesia mau maju, nyenggol dikit, prit, Grand lawan nyenggol salah satu pemain kita. Yang paling parah adalah Witan. Nggak dipritin, dibiarin. Aduh. Oke, lanjut kita lihat ya komentar netizen. Sudut pengamat VAR-nya sudah kurang simetris, seharusnya sejajar bukan dari sudut atas. Gimana tanggapan kalian? Kira-kira kalau orang ini ketemu di jalan enaknya diapain? Ditimpuk aja bang, timpuk pakai roti. Nyebelin juga ya. Untung dia bukan wasit kita gitu. Wasit kita ya, orang dari Indonesia lah. Terus pas kiper nggak kesenggol jatuh itu gimana? Oh itu nggak pelanggaran sih, itu dibiarin aja ya. Anda sama saja pak, sama-sama nyebelin. Tahu-taunya saudara dari Shin Ye-ho ya. Yaudahlah itu aja teman-teman. Ya jadi faktanya adalah hoax, jadi nggak diulang. Dan ini tanggapan dari wasit di Indonesia. Jadi ya itu semua betul. Kita harus minta maaf ke wasit Shin Ye-ho. Gimana? Apakah kalian mau minta maaf dengan wasit Shin Ye-ho yang udah diserang? Ya udah itu aja. Oke, kita bakal bacain komentar dari teman-teman kita ya. Let's go. Di sini ada dari @muhammadikamal 442. Pentingnya sekolah ya, meskipun cupu di pelajaran tapi sekolah itu membentuk pola pikir. Next, Anissa Hadi 3465. Bener Willy Salim. Next, @okajalah 2807. Dikasih hati minta ampela. Ya udahlah ya. Thank you banget buat kalian dia udah berkomentar di sini ya, yang selalu meramaikan. Makasih banget guys. Ya saya di sini undur diri dulu kalau misalnya ada kata-kata salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung kawan-kawan semua, so mohon dimaafkan. Ya di sini saya Fadli mau undur diri dulu, sampai jumpa di next video. See you.
Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.